pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan pembagian data. Ya, mungkin teman-teman seringnya itu mendengar kata data ya, tidak pernah mendengar kata datum. Nah, sebenarnya data itu adalah kata jamak dari datum. Jadi kalau ada, sebenarnya kalau satu sampel itu namanya data. Kalau banyak itu namanya data. Nah, data ini apa? Data itu adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal. Dan keterangan-keterangan itu didapatkan dari hasil pengamatan atau percobaan ini. Bisa juga perkiraan atau dugaan yang masih sementara. Jadi data belum tentu juga benar. Tergantung datanya itu diambil dari mana. Nah, sering kita melihat atau mengamati bentuk-bentuk penyajian data yang secara visual ini bisa direpresentasikan dengan menggunakan diagram-diagram ataukah chart dan lain sebagainya seperti berikut ini. Statistik pengguna sosial media di Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan usia dapat dikategorikan menjadi beberapa warna, yang masing-masing warna itu, nah itu kategorinya 35 sampai 44, ya untuk yang hijau tua dan seterusnya. Nah ini data yang didasarkan pada hasil biasanya dari pengamatan ya, atau sensus, atau juga sampling, bisa juga nanti kita bahas itu. Nah, pengumpulan data itu bisa berbagai macam. Data itu dikumpulkan dari berbagai macam sumber. Tetapi definisi dari pengumpulan data itu sendiri yaitu sebuah proses pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. Di sini ada kata sebagian, ada kata seluruh. Jadi data itu bisa diwakilkan, diwakilkan oleh sebagian. Atau kita bisa menggunakan keseluruhan dari data. Biasanya apabila data itu banyak sekali, maka diwakilkan atau sebagian itu. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya dan juga berdasarkan banyaknya data yang diambil, data-data tersebut bisa dikategorikan. Ya. Kemudian pengumpulan data itu bisa berasal dari hasil pengamatan atau observasi, yakni mengumpulkan data dengan langsung ya, terjun ke laboratorium terus kemudian dicatat ya. Bisa juga dengan penelusuran literatur, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau ada laporan datanya dari peneliti sebelumnya. Bisa juga penggunaan kuesioner atau angket, ya kita tahu lah, sering juga kita mendapatkan kuesioner ya. Dan terus bisa juga dengan wawancara atau interview. Namun, nah kalau ini kan pengumpulan data ya, berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Sekarang adalah era teknologi. Sekarang adalah era teknologi.
Nah, era teknologi, bisa data itu uh, dikumpulkan, berdasarkan bisa sensor, bisa kamera, bisa apa namanya, bisa uh, video, bisa juga sosial media, kita crawling gitu, apa namanya, teks-teksnya itu untuk menjadi data. Jadi berdasarkan jenis cara pengumpulannya, nah ini bisa tambahkan nanti itu dengan penggunaan teknologi. Data dikumpulkan misalkan dari Instagram, dari TikTok, dari apa namanya, YouTube, itu juga bisa. Bisa data itu diambil dari kamera, dan jepret satu objek, terus kemudian disimpan ke memory card. Nah, itu merupakan data baru yang masuk, yang disimpan. Nah, kalau sebelumnya tidak ada kamera, itu bagaimana? Ya, kita hanya sekedar melihat objek dengan mata kita sendiri, ya kita ingat-ingat saja di dalam ingatan kita objek-objek yang dilihat. Tapi ketika ada kamera, maka objek itu tadi menjadi sebuah data yang fisik, ya, dapat disimpan. Nah, kita bisa mengaksesnya sewaktu-waktu kita inginkan. Nah, itu juga data. Jadi tidak hanya sekedar ini saja untuk zaman sekarang. Nah, pengumpulan data, ya, itu bisa dengan cara sensus dan juga sampling. Sensus yaitu cara pengumpulan data dengan mengambil elemen atau anggota populasi secara keseluruhan untuk diselidiki. Kemudian sampling itu pengumpulan data dengan mengambil sebagian dari elemen atau anggota populasi untuk diselidiki. Nah, mungkin di sini ya teman-teman ya bisa memberikan contoh, ya, mungkin diskusi, ya, contoh pengumpulan data dengan sensus itu seperti mana, seperti apa, terus kemudian contoh pengumpulan data dengan sampling itu seperti apa. Mungkin ada yang bisa jawab, saya silakan. Ya, silakan Mas Firhan Imam dulu, ya silakan. Contoh dari sensus itu Pak seperti sensus penduduk. Oke, bisa diceritakan lebih panjang lagi contoh-contohnya. Karena sensus penduduk ini kan datanya diambil dari seluruh rakyat Indonesia. Terus bisa dari datanya kayak misalkan jumlah penduduknya bertambah berapa juta jiwa di tahun sekian. Kemudian di tahun sekian bertambah berapa juta jiwa. Itu kan seluruh tidak memandang umur, jenis kelamin atau lokasi di mana. Yang jelas seluruh Indonesia saja gitu. Kalau misalkan sampling itu misalkan pengambilan data dari contohnya dari laki-laki berapa yang sekiranya memiliki tinggi sekian atau memiliki berat badan sekian, itu bagian kecil dari data yang diambilnya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Kenapa kok misalkan dipilih sampling, ya, misalkan daripada sensus, dan tadi yang berkaitan dengan jumlah penduduk itu, kenapa kok perlu dilakukan sensus daripada dilakukan sampling? Karena datanya, ini jawabannya masih jawab oleh saya atau? Ya, silakan di analisanya Mas. Karena kalau dilakukan secara sampling nanti misalkan secara acak di provinsi Jawa Barat saja misalkan, nanti keakuratannya kurang Pak, dan itu bisa mengganggu insight yang didapat dari
data yang biasanya, misalkan tingkat mortalitas atau tingkat tambahan jumlah penduduk, atau misalnya tingkat kematian. Contohnya mungkin di yang lebih sekarang seperti COVID. Nah ya, kalau misalkan secara acak di daerah sekian yang terkena infeksi hanya berapa, nanti tingkat kebahayaannya tidak akan terlalu bisa diproyeksikan ke rakyat Indonesia. Tapi semisal diambil datanya dari seluruh negara Indonesia, berapa yang terkena COVID saat ini, nanti grafiknya itu bisa lebih akurat dan proyeksinya lebih akurat dan lebih efektif juga untuk ke rakyatnya juga, Pak, ke penduduk Indonesia, supaya maksudnya kalau ini sekarang sedang naik sekali, maka harus hati-hati seperti itu, Pak. Oke, oke ya, ya ya ada benarnya juga. Oke. Jadi memang kalau seperti sensus kan mengambil semuanya. Jadi kalau misalkan data untuk pemerintah, misalkan dia harus punya datanya berapa pastinya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Ya seluruh pelosok-pelosoknya, ya per individunya. Karena per individunya itu nanti juga ada kaitannya dengan atribut-atribut individu tersebut. Nah, misalkan dia pekerjaannya apa gitu, misalkan tanggal lahir ya, dari keluarga mana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Nanti itu kalau kita berbicara database itu kan bisa berkaitan dengan misalkan BPJS ya, pajak, dan juga misalkan seperti SIM dan lain sebagainya, pendidikan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi harus secara keseluruhan ya, tidak boleh ada meskipun mungkin ada yang penduduk yang belum terkena sensus itu ya mungkin bisa jadi gitu kan ya. Nah makanya perlu ada terus dilengkapi sensus. Nanti juga kaitannya dengan pemilu gitu. Kalau pemilu kan harus secara fair ya. Jadi kalau tidak keseluruhan penduduk datanya itu nanti kan tidak bisa terdistribusi secara pasti mana yang punya hak pilih dan lain sebagainya, sehingga nanti akan ada ketidakpercayaan politik dan lain sebagainya. Itu perlu jumlah yang tepat. Kalau sampling biasanya untuk keperluan penelitian ataukah keperluan kebijakan gitu kan ya. Nah, misalkan sampling misalkan dari penduduk Jawa Timur gitu. Taruhlah bagaimana cara samplingnya dari setiap kabupaten diambil ya sampling gitu, secara merata gitu, diambil acak gitu. Itu misalkan seperti kuesioner misalkan pendapat masyarakat tentang suatu kejadian gitu. Bagaimanakah pendapatnya, itu bisa digunakan sampling daripada sensus. Nah itu contoh ya penggunaannya. Ya, dilihat dari urgensinya bagaimana. Kalau data penduduk yang dia dikatakan tadi memang harus berupa sensus karena harus keseluruhan dari penduduk itu bisa deteksi disimpan di dalam database. Oke. Oke, ini tadi berdasarkan ya data yang. Nah, sekarang ke pengolahan data. Ya. Jadi pengolahan data adalah satu proses ya untuk memperoleh data ringkasan dari data mentah dengan menggunakan cara atau rumus tertentu. Ya. Nah, contoh data mentah itu misalkan ukuran file tugas mahasiswa ya, yang dikirimkan melalui email. Ada ukuran yang boleh 338 kilobyte ya. Ada yang 325 kilobyte, ada yang 250 kilobyte, dan seterusnya. Nah, pengolahan data ya itu bisa berupa beberapa cara, bisa jumlah, rata-rata, ataukah persentasenya. Sedangkan penyajian itu bertujuan untuk mudah dibaca ya.
dan agar mudah dimengerti. Fungsinya penyajian itu untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan atau mengadakan perbandingan pada suatu waktu dan lain sebagainya sebenarnya. Jadi penyajian itu end user-nya mampu untuk memahami. Biasanya berdasarkan visual ya, tabel ataukah grafik. Nah, seperti ini adalah bentuk penyajian data yang berupa tabel. Tabel berupa produk terjual ya, dalam skala unit. Misalkan kita bisa memahami dengan mudah. Misalkan di sini ada, ini kolom apa, nama komoditas, notebook, printer, mobile wifi, smartphone. Gitu kan. Nah, berapakah berapa unit notebook terjual? Ya. Misalkan pada tahun 2012, nah kita bisa menunjuk langsung 220.567. Nah, seperti itu tabel itu buat ya, itu lebih mudah kita untuk memahami. Bahkan biasanya juga kita melihat tabelnya dulu, baru tulisan atau penjelasannya itu bagaimana. Seperti itu. Bisa juga berupa tabel frekuensi, yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi dari suatu kejadian. Misalkan apa? Nah, misalkan hasil ujian kalkulus. Nah, hasil ujian kalkulus ini ya berapa? Ada beberapa kategori nilai yang masing-masingnya berupa rentang-rentang seperti ini. Ya, kita bisa melihat juga dengan sekilas gitu kan, oh ternyata kebanyakan ya mahasiswa itu ya mendapatkan nilai rentang misalkan 65 sampai 69, 70 sampai 74 dan 75 sampai 79. Nah, itu tabel frekuensi, yaitu banyaknya. Nah, ada juga tabel berupa tabel klasifikasi, yaitu berguna untuk menunjukkan pengelompokan dari data. Misalkan sini ada dua tabel klasifikasi tunggal dan tabel klasifikasi berganda. Pada tabel 33 itu merupakan tabel jumlah perangkat lunak di perusahaan ABC tahun 2016 menurut jenisnya. Ya, seperti demikian. Jadi pengelompokan apa? License, free, dan jumlah. Nah, untuk tabel klasifikasi berganda, nah ini misalkan seperti ini, jumlah perangkat lunak di perusahaan ABC, nah, di perusahaan ABC tahun 2016 menurut jenisnya. Nah, ini misalkan seperti ini, license, free jumlah yang seperti di atas itu, dia termasuk pada vendor yang mana A, B, apa namanya, yang C, ya. Nah, masing-masing itu nanti apa namanya jumlahnya itu berapa. Oke, jadi ini seperti ada jumlah ya. Jenis misalkan yang license di breakdown lagi oleh vendor, misalkan A berapa, B berapa, C berapa. Nah, itu contoh tabel klasifikasi. Ada tabel kontingensi, yang ini adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai rinciannya. Ya, misalkan ini tabel jumlah penjualan perangkat lunak pengolahan data geospasial. Ya, ini apa namanya bisa di mapping ya, seperti demikian. Memuat data sesuai rincian. Terus kemudian ada pula tabel korelasi, yaitu tabel yang menunjukkan adanya korelasi antara data yang disajikan. Nah, misalkan korelasi ini ya, hasil ujian kalkulus 2 dan nilai matematika pemrograman di suatu instansi perguruan tinggi. Nah, apakah ada hubungannya antara
nilai kalkulus 2 dan nilai matematika pemrograman bisa dilihat dari tabel. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, sini mostly yang dapat nilai kalkulus 2 itu antara rentang 90 sampai 99, ya. Mostly kebanyakan itu juga mendapatkan nilai yang cukup baik pada matematika pemrograman, ya, sebanyak ini. Kalau kita katakan 70 itu masih baik, maka sebanyak inilah siswa yang nilai kalkulus 2-nya di rentang 90 sampai 99 mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga seterusnya. Kalau kita melihat sepintas, di sini dari tabel kita bisa melihat bahwa kecenderungannya angka-angka ini berkonsentrasi secara diagonal seperti ini. Nah, dalam hal ini berarti bisa dikatakan terlihat ada korelasinya, ya, di mana kecenderungannya, ya, apabila dia mendapatkan nilai yang tinggi pada nilai kalkulus 2 juga mendapatkan nilai yang tinggi pula pada matematika pemrograman. Nah, bisa juga berupa grafik gitu kan, ya, yang dia gambar-gambar, ya, bisa jenis piktogram, grafik batang, balok, ya, infografis, ya, grafik lingkaran dan lain sebagainya, ya. Ya, kalau kita juga sering misalkan lihat di mana Pinterest atau di mana gitu, bisa melihat data-data yang tervisualisasikan dengan menarik, ya. Jadi banyak penyajian yang menarik, kreatif untuk dapat dipahami oleh masyarakat. Grafik data, ya, yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu itu disebut piktogram. Misalkan, ya, banyak penduduk di suatu kecamatan, ya, tiap desa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Desa pintar ada 8.000, desa maju ada 7.500, desa cerdas ada 5.000, desa semangat sebanyak 2.500. Nah, gambarlah piktogram dari data tersebut. Nah, misalkan satu gambar orang ini mewakili 1.000 orang penduduk, maka piktogram dari data tersebut tampak seperti gambar di sini. Di mana desa pintar itu sebanyak 8.000 orang, nah, kita bisa memvisualisasikan 8 orang di sini. Dari sini, ya, kita akan bisa melihat, kita bisa membayangkan secara visual gitu. Ya, perbandingan, ya, kalau misalkan jumlah penduduk antara desa satu dengan desa yang lain itu seperti bagaimana. Kita bisa jadi membayangkan. Dan contoh yang lainnya, grafik batang yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Misalkan kita mempunyai tabel frekuensi seperti ini, ya, dibagi berdasarkan tingkat sekolahnya. Nah, bagaimana mempresentasikannya? Langsung kita presentasikan dengan seperti grafik batang seperti ini, SD, SMP, SMA, dan SMA. Nah, kita dapat melihat perbandingannya secara visual antara banyaknya siswa SD, SMP, SMA, dan SMA. Nah, grafik batang yang lain, nah, kita bisa memikirkan banyak sekali cara, ya. Ya, seperti halnya di sini, bisa juga grafik batangnya itu secara horizontal, ya, tidak selalunya harus vertikal. Jadi, kalau misalkan lebih mudah untuk ditampilkan secara lebih mudah dipahami apabila ditampilkan secara vertikal, horizontal, ya, seperti horizontal seperti ini saja. Lalu kita bisa melihat, ya,
ternyata siswa SMA X itu hanya masuki misalkan B, kita bisa bikin grafik dari grafik dari sebuah siswa. Oke. Grafik batang yang lain, kan di sini ada tahun akademiknya ada 2, ya. Kita ingin mempresentasikan kedua-duanya. Ya. Tadi kan hanya satu saja, kita ingin dua-duanya itu tampil bareng gitu dalam satu frame grafik batang. Nah, kita bisa memberikan warna yang berbeda untuk masing-masing tahun akademik pada masing-masing institusi atau perguruan tinggi. Nah, dengan demikian kita bisa lebih banyak bercerita ini. Nah, misalkan sih, oh ternyata di UGM itu ada peningkatan, misalkan kehadiran SMA X itu ke UGM ada peningkatan ya dari kalender kalender sebelumnya di kalender yang baru. Apakah ada institusi yang mengalami penurunan kehadiran siswa SMA X? Kita coba lihat sini. Yang kita tahu nih TB. Jadi penurunannya. Dari sini kita bisa melihat secara visual. Oke. Nah, seperti itu. Kita bisa memformulasikan ya. Oke. Nah, ini yang kedua ini untuk melihat penjumlahan ini. Jadi ketika di tahun 2012-2013 naik segini, terus dapat ada peningkatan 2013-2014, 2012. Jadi total jumlah siswanya sekarang 16 ya, tambah lagi siswanya 29. Itu jadi bentuk-bentuk penyajiannya. Oke, ini beberapa ya penyajian data berupa grafik garis. Nah, seperti ini saya pikir sudah bisa tahu ya seperti ini. Mungkin nanti kalau misalkan variasinya aja, bila nanti data itu banyak, jadi bagaimana agar bisa terlihat grafiknya dan angka-angkanya itu juga bisa terlihat ya, bagaimana mewakilkannya. Nah, itu perlu pengalaman ya. Bisa juga grafik itu berupa grafik lingkaran yang dibagi jadi juring-juring ya, sesuai dengan datanya. Kembali lagi ke data yang tadi. Nah, seperti ini. Misalkan untuk menampilkan apa ini? Jumlah ya. Jumlah dari UGM, IDP berapa, dan seterusnya. Ini kita bisa mewakili dengan lingkaran pie ya. Pie chart ya. Itu kalau satu lingkaran penuh itu berarti 360 derajat. Ya kita tinggal bagi saja proporsinya menurut jumlahnya. Jadi misalkan jumlahnya 122 ya. Misalkan UGM proporsinya berapa? 122 kali 360 derajat. Sehingga kita bikin pie chart-nya itu kita bisa melihat visualisasinya dengan baik terbagi. Bisa juga grafik pencar, yaitu ya tanpa ada garis gitu ya, tadi diwakili berupa titik ya, sehingga disebut grafik pencar. Ya juga kartogram, bisa diwakili sebuah peta, itu banyak sekali yang bisa kita pakai ya,
untuk beberapa hal ya. Misalkan untuk menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil pertambangan, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan big data peta. Dari sini, orang kan bisa melihat dan juga lebih mudah untuk dipahami karena dengan peta kita bisa tahu wilayah-wilayahnya di mana saja, persebarannya di mana. Semarang, misalkan yang paling tinggi di sini, diwakili dengan kota sini, apa namanya, jumlah pemasarannya yang paling tinggi, 500.000. Dan jumlah kota ini mewakili banyaknya pemasaran pesawat televisi. Itu juga bisa diwakili dengan color ya, warna. Nah, kalau misalnya color seperti ini kan enak ya. Berbeda warna itu bisa berbeda populasi. Sini ada gridnya sih, ada grid. Dalam skala million. Oke. Nah, itu tadi penyajian. Nah, apa saja yang dilakukan dalam analisis data? Analisis data banyak sekali yang bisa dilakukan, misalkan membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya, kemudian menyimpulkan. Menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi komponen yang lebih kecil sesuai dengan tujuan analisis agar dapat mengetahui bagian yang memiliki sifat menonjol atau mempunyai sifat yang memiliki nilai yang ekstrim. Melakukan perbandingan antar bagian dengan menggunakan nilai rasio atau selisih. Kemudian melakukan perbandingan antar bagian dengan keseluruhan dengan memakai proporsi atau persen, lalu disimpulkan. Terus kemudian memperkirakan atau memperhitungkan besar pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap suatu kejadian lain. Kemudian bisa kita prediksi ya, untuk kedepannya itu kira-kira bagaimana. Termasuk juga prediksi cuaca dan sebagainya. Itu juga hasil dari analisis data. Misalkan ada dua produk laptop merek A dan B, dalam kurun waktu yang sama, produk laptop A terjual 150 unit, dan produk B terjual hanya 100 unit. Kita bisa melakukan analisa, misalkan selisihnya berapa, gitu. Selisih penjualannya 50 unit, rasio penjualan produk A dan B 1,5. Kesimpulan, kita bisa menceritakan dari hasil analisa tersebut ya. Produk laptop A lebih diminati di pasar dibanding produk laptop B, sebab penjualan produk laptop A 50 unit lebih besar daripada produk laptop B. A lebih diminati daripada B sebesar 1. Oke, terus kemudian untuk permasalahan pembagian data berdasarkan susunannya, data yang belum tersusun itu dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval disebut sebagai data acak ya, atau data tunggal. Kemudian apabila sudah disusun atau dikelompokkan dalam suatu kelas-kelas atau beberapa kelas-kelas interval ya, itu bisa kita sebut sebagai data berkelompok. Sifat ya, data itu bisa kualitatif dan juga bisa kuantitatif. Data yang kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Ya, bisa dicontohkan warna, jenis kelamin, status perkawinan. Kemudian data apabila kuantitatif, nah itu data yang berbentuk bilangan, tinggi badan, umur, dan sebagainya. Nah, berdasarkan waktu pengumpulan, ada data itu data berkala yang
data itu terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Contoh, data perkembangan harga smartphone selama 10 bulan yang dikumpulkan tiap bulan. Kalau data cross-section, yaitu data yang terkumpul pada satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada saat itu. Itu adalah data cross-section. Misalkan data harga smartphone, merek Samsung Galaxy A pada bulan. Berkenaan dengan sumber pengambilan, ada data primer dan juga ada data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan yang memerlukannya. Misalkan kalau kita minta data ke departemen apa, atau kita download dari mana, dari Kaggle, dari misalkan UC, machine learning atau database lain yang sudah ada, itu itu bukan data primer ya. Data yang dimaksud data primer itu langsung yang orang yang melakukan penelitian itu melakukan pencatatan data, dicatat sendiri tanpa kita perlukan hasil dari orang lain. Maka yang tadi dikatakan itu, yang data yang diambil dari database lain atau dari Kaggle itu masuk data sekunder dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, kalau kita misalkan mengambil data dari sensor suhu, ataukah kita memanggil data citra dari sensor, misalkan kamera sendiri, kita ambil sendiri, itu termasuk data primer atau data sekunder? Saya bisa jawab. SN. Mas Firhan Imam, silakan. Ya Pak, tadi datanya diambil langsung dari sensor ya, betul ya Pak? Itu data primer Pak. Oke ya. Oke, benar ya. Jadi termasuk data primer ya, karena kita ambil langsung ya, meskipun itu melalui teknologi yang kita catat langsung. Ya, sekarang eranya dengan era teknologi, data akan berkumpul dengan banyak. Terus kemudian ke skala pengukuran ya. Ke skala pengukuran ada berapa ya? Nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal itu tidak menggambarkan suatu kedudukan objek relatif terhadap objek yang lainnya. Ya, misalkan, tapi hanya sekedar label atau kode saja. Misalkan warna, tipe mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan ordinal itu merupakan data yang penomoran objek atau kategorinya berdasarkan besarnya. Ordo ya, ordinal. Terus kemudian interval, data yang kategorinya diurutkan berdasarkan satu atribut yang memberikan informasi interval terhadap tiap objek atau kategori. Terus kemudian data rasio, data yang memiliki sifat-sifat data nominal, ordinal, dan interval dilengkapi dengan titik nol absolut, maka dengan makna empirikis. Angka yang ada pada data menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek yang diukur. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya beberapa, jadi bisa dilihat langsung nanti datanya itu termasuk nominal, ordinal, atau interval. Mungkin kita bahas dulu yang ini ya. Coba berikan contoh, misalkan data nominal itu yang seperti bagaimana kira-kira. Saya bisa memberikan contoh. Pak izin menjawab boleh nggak Pak? Iya, silakan.
Mas. Kalau dari yang saya baca sih itu kan hanya sekedar label atau kode saja. Jadi misal ada kayak data kayak seperti misal mahasiswa yang ngekos, mahasiswa yang kontrak, sama mahasiswa yang tinggal di rumah. Nah itu yang ngekos itu dilabelkan sebagai A, kemudian yang kontrak dilabelkan sebagai B, kemudian yang satunya lagi dilabelkan sebagai C gitu. Kalau yang saya tangkap. Oke, ya, nah bisa jadi seperti itu. Oke, itu salah satu contohnya. Terus kemudian contoh untuk data ordinal, nah, silakan saya menjawab. Pak, izin untuk menjawab. Ya silakan Mas siapa? Faik, ya silakan Mas Faik. Ya Pak, kalau contoh dari data original menurut pemahaman saya itu biasanya digunakan untuk tingkat kepuasan, Pak. Dari skala misalkan dari skala 1 sangat tidak puas sampai skala 5 sangat puas seperti itu. Oke ya. Jadi kategorinya disusun berdasarkan sarannya. Kalau tadi contoh yang disampaikan oleh Mas Faik tadi, sarannya itu berupa besarnya tingkat kepuasan. Jadi diurut dari 0 sampai 5. Gitu. Nah, terus kemudian contoh data interval, bahkan ada interval. Izin menjawab. Iya silakan. Untuk yang data interval itu seperti mengelompokkan nilai di IP. Itu seperti A dari 100 sampai 90 misalnya, lalu ada B plus dari 89 sampai 80 gitu misalnya, dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Oke ya, benar ya. Tuh contohnya itu yang IP yang kita sehari-hari setiap KRS-an kita cek. Oke, terima kasih. Nah, terus kemudian berikan contoh ulang untuk yang data rasio. Saya persilahkan. Jadi silakan Mas Wilhan. Baik, Pak, izin menjawab. Contoh dari data rasio seperti jarak dari Philcom ke FEB dengan jalan kaki. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi jarak ya, yaitu menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Ya, kalau kita ukur dengan benar gitu, dengan apa? Dengan penggaris ya boleh ya. Kita total itu nanti ukurannya berapa. Itu ukuran sebenarnya. Nah, yang dari objek atau kategori yang diukur. Itu memiliki sifat-sifat data nominal maupun data ordinal dan juga data interval. Nol absolut dengan makna empiris. Dan juga bisa dibandingkan ya, misalkan juga tinggi badan 170 tentunya lebih tinggi daripada 160. Itu hasil diukur sebenarnya dengan menggunakan meteran. Ya seperti itu. Jadi menunjukkan ukuran sebenarnya dan mempunyai makna empiris. Itu bisa dibandingkan ya antara satu nilai dengan nilai yang lain. Oke, dulu ya. Sekarang mungkin kita akan coba materi berikutnya. Saya ceknya dulu. Oke, baik. Langsung saja kita ke materi berikutnya, yaitu adalah pemusatan data. Oke. Apa yang dilakukan pada
pemusatan data ini, yaitu pengelompokan, ya, min, median, modus, data tunggal dan data kelompok, dan kuartil. Nah, ada data seperti ini. Jadi ini adalah distribusi umur pengunjung pada suatu mall. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari data ini? Apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Oke, jadi banyak yang bisa kita simpulkan ya. Oke, dari distribusi ini, distribusi data ini. Nah, namun sebelum kita bisa menceritakan, gitu kan ya. Pertama mungkin kita bisa melakukan pengelompokan terlebih dahulu ya. Agar dapat diolah lebih lanjut dan dianalisis dengan mudah, maka data mentah itu tadi bisa kita susun atau dikelompokkan. Nah, penyusunan dan pengelompokan itu disesuaikan dengan asumsi atau tujuan yang ingin kita cari. Data tadi itu masih merupakan data tunggal, ya, yang merupakan data yang dikelompokkan dari distribusi frekuensi. Setiap data mewakili data disebut secara tunggal. Sebagai contoh, tabel tadi dapat dipahami dengan mudah apabila disajikan dengan tabel frekuensi tunggal. Nah, kita bisa melihat mulai kita jejer-jejerkan itu tadi, dan kita catat umur-umur yang keluar itu tadi apa saja. Terus kemudian frekuensinya masing-masing umur itu tadi berapa, bisa kita catat di sini. Oke, berapa banyaknya ya. Nah, untuk dapat diolah, data mentah yang diperoleh harus disusun, dikelompokkan terlebih dahulu. Misalkan sekelompok data ini itu data yang masih belum tersusun atau acak ya. Untuk kita susun atau kelompokkan itu sangat bergantung pada asumsi dan tujuan dari analisis data nantinya. Misalkan kita susun data itu tadi berdasarkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka akan menjadi seperti yang terakhir. Demikian. Nah, pengelompokan data ya, bisa juga motivasi ya, dibalik penggunaan sosial media oleh masyarakat United Kingdom. Gitu. Terbagi menjadi dua, yaitu yang umur 16 sampai 24 dan juga 25 sampai 34 yang diwakili oleh warna hijau ini. Nah, pengelompokan ini kita bisa melihat dengan lebih mudah ya, masing-masing proporsi untuk masing-masing alasan penggunaan sosial media ada masing-masing umur. Ada yang untuk mendapatkan informasi tentang apa yang teman saya lakukan, untuk mengirim pesan secara langsung, untuk kita bisa eksis gitu kan ya, dengan post foto atau video. Kita bisa melihat atau menyimpulkan ya, mostly bagaimana yang yang golongan muda dan golongan yang senior yang lebih tua itu alasan penggunaan sosial media. Oke. Jika data berjumlah banyak, maka kita bisa menggunakan bentuk-bentuk penyajian seperti frekuensi tunggal,
distribusi frekuensi, diagram, histogram, dan juga poligon. Nah, ini contoh tabel frekuensi. Teman-teman bisa pahami ya, kita sering lihat tabel seperti ini. Nah, data-data misalkan ini ya, ini kalau kita buatkan tabel frekuensi tunggal itu menjadi lebih berurutan. Ini kita bisa melihat apa dengan lebih baik ya. Ukuran pemusatan data adalah satu ukuran untuk menggambarkan pusat dari kumpulan data yang mewakilinya. Ya. Min, median, dan modus merupakan satu ukuran ya, pemusatan data yang termasuk dalam analisis statistika deskriptif ya. Deskriptif ya. Dengan syaratnya adalah data sudah disusun atau dikelompokkan. Paling tidak seperti tadi itu sudah diurutkan itu dari data yang ada. Pada data tunggal atau data yang tidak dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, perhitungan frekuensi data tak berkelompok. Biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Misalkan seperti ini. Ya. Seperti ini. Jadi dia tidak ada pengelompokan. Jadi apa namanya, data ini ya data tunggal seperti ini aja. Sedangkan data berkelompok itu digolongkan dalam distribusi frekuensi. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Nah, misalkan seperti ini, yang tadi di apa namanya, bilangnya apa? Interval dengan ya. 10 sampai 14 ada berapa, nomor 15 sampai 19 ada berapa. Nah, ini adalah cara mengubah data tunggal menjadi data berkelompok ya. Kita bicara jangkauan, ya berarti kita bisa nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Setelah mencari jangkauan, kita mencari banyak kelas ya dengan kaidah empiris Sturges. Segantung kita apa namanya mempunyai banyak data berapa. Jadi kalau misalkan mencari banyaknya kelas yang bisa dibuat kelompok, yang paling sederhana kita bisa menggunakan empiris, kaidah Sturges. Terus kemudian cari panjang kelas dengan rumus berikut ini. Yaitu J dibagi K. J dibagikan K. Ya, K ini didapatkan dari kaidah empiris Sturges ini ya, 1 plus 3,3 log N. Terus kemudian kita tentukan frekuensi setiap kelasnya. Nah, ini apa namanya, perbedaan ya. Ya, apabila antara data tunggal dengan data berkelompok, bagaimana menghitung rataan, min, modus, median, kuartil, dan desil. Ya, bisa dilihat di sini. Ini untuk apa, min data tunggal, langsung saja seperti ini, jadi tidak ada apa namanya, perhitungan rata-rata untuk data tunggal itu langsung menggunakan rumus ini. Jadi banyaknya data, semuanya ditambahkan, dibagikan N. Seperti ini, ya jadi seperti biasa ini rata-rata. Misalkan data yang berkelompok ya, menggunakan rumus demikian. Sini kita lihat ada frekuensi relatif tiap kelas intervalnya. Misalkan ini kita mempunyai data ini dan min-nya. Seperti bagaimana? Di hasil ujian mahasiswa teknik informatika berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan tabel di samping ini. Berapakah nilai min dari data tersebut? Nah, kita bisa menggunakan tadi rumusan yang tadi. Ada frekuensi relatif untuk masing-masing kelasnya. Nah, frekuensinya itu tadi 2, 3, 5 yang masing-masing mewakili. Oke.
Dan akhirnya tinggal dibagi ya, karena yang hasil penjumlahan ini dengan kata lain ini adalah banyaknya data itu sendiri. Jadi menghasilkan 171. Di rata-rata rataan ya, rataan min dari data berkelompok bisa digunakan cara seperti demikian ya. Bisa dipelajari. Begitu pula untuk yang data tunggal ya, untuk mencari median pun nanti ada caranya. Data berkelompok. Ada satu kelompok nilai yang telah diurutkan sebagai berikut ya. Diurutkan ya. Untuk kelompok nilai tadi mediannya adalah apa ya? Karena persis berada di tengah. Nah, ada lagi sequence seperti ini. Nilai yang persis di tengah dari urutan nilai di atas bukan lagi satu nilai, tetapi telah menjadi dua nilai, yaitu 4 dan 6. Karena jumlahnya ini gelap ya. Nah, dengan demikian yang tengah ini dibagi duakan untuk mendapatkan median. Nah, kemudian untuk median pada data berkelompok, nah kita mengikuti rumus yang ini. Ini M median. Ada batas bawah kelas di mana dapat 1/2n. Kemudian F ini frekuensi kumulatif kelas di bawah kelas median. FM frekuensi relatif di mana dapat n. Frekuensi relatif. Kemudian I panjang atau jarak interval kelas. Misalkan kembali lagi contoh yang di atas tadi. Hasil ujian mahasiswa teknik informatika yang berjumlah 54 orang. Berapakah nilai median dari data tersebut? Nah, kita bisa buat kolom F sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, berdasarkan dari sini, bagaimana ya ketika dia itu seiring tambahkan kumulasi itu ya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 10, 29, dan seterusnya. Nah, itu frekuensi kumulatif. Kita tentukan kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data. Oke, itu tadi. Terus, nah ini. Karena data ke-27 ya, ke-27. Itu ada di kelas 5, dengan frekuensi kumulatifnya itu 29 ya. Maka kita tentukan kelas median adalah kelas ke-5. Dari mana kan jumlah ini tadi? Banyaknya data ada 54. 54 dibagi 2, 27 ya. 27 kita cari data ke-27 itu ada di kelas ke-5. Kemudian ya kita tentukan ini ya tepi bawah sama dengan L ya, sama dengan BB kelas median dikurangi 25. Dengan demikian, maka batas bawahnya pada kelas median yang kita tentukan tadi, yaitu kelas ke-5 itu 68, dikurangi 0,5 sama dengan 67,5. Untuk intervalnya, I, yaitu batas atas dikurangi batas bawah, plus 1 ya. Dan ini batas 72 dikurangi 68 plus 1 sama dengan 5. Nah, ketika sudah ditemukan, kita bisa tentukan berikutnya ya, nilai frekuensi kumulatifnya, dan kita tentukan
frekuensi relatif FI dari kelas median. Karena kelas median adalah kelas kelima, maka kita gunakan nilai F dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nilai F sebelum nilai F kelas median. Jadi 19 ya, si kumulatif sebelum kelas mediannya. Terus kemudian frekuensi relatif dari kelas mediannya itu 10. Baru kita hitung median dengan menggunakan rumus median untuk data kelompok itu tadi. Nanti masukkan dan kita mendapatkan angka 71, oke, terus kemudian modus ya itu dipahami ya sebagai satu nilai yang sering muncul ya dalam kelompok. Nah, untuk perhitungan modus untuk data tunggal itu bukan nah, kita yang sering muncul mana ya? Kita bisa tahu sih. Nah, untuk perhitungan data berkelompok ya, untuk menghitung modus pada data kelompok ya, itu kita bisa menggunakan rumusan yang contohnya bisa ada di slide tersebut, teman-teman bisa mencoba sendiri bagaimana mencari modus karena sudah berkelompok dalam satu kelas interval ya, maka nilai-nilainya itu kan tidak seperti atau tersembunyi, tidak seperti tadi yang masih muncul gitu kan ya. Data tunggal itu tadi kan kita bisa dilihat semuanya terus dihitung yang paling banyak yang mana, tapi kalau sudah dalam bentuk kategori seperti ini, informasi yang ada itu misalkan hanya 48 sampai 52 gitu kan ya, dan frekuensinya berapa gitu ya, kita perlu rumusan. Kemudian ada kuartil ya. Nah, nilai yang membagi data menjadi 4 bagian kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga kuartil 4. Ini adalah perhitungan kuartil untuk data tunggal. Ya, bisa kita gunakan rumus sebagai berikut ya. Nah, sekarang coba ya, ini ada soal ya. Diketahui data berikut ya, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 5, 7, 8, 9, 9. Coba sekarang tentukan kuartil ke-3. Izin jawab, Pak. Oke, silakan. 8,25 saya hitungnya. Oke. 8,2. Kalau ya, kalau dimasukkan rumus ya, oh, di belakang berarti 8. Berarti dari sekuensi ini nanti termasuk kuartil ketiga yang angka berapa? Angka 8 dan 9. Data ke 89, Pak. Data ke 8,25, ya. Oke. Oke, yaitu data ke-8. Jadi ketemunya adalah 8,25. Ya. Ketika tadi kita masukkan, maka kuartil ketiga itu adalah 8,25. Seperti itu. Oke. Kemudian ini baru data tunggal. Nah, kalau misalkan data berkelompok itu untuk kuartil untuk data kelompok digunakan rumus sebagai berikut. Yang ini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung, yang N itu menunjukkan jumlah individu frekuensi. Yang FQ ini frekuensi kelas kuartil, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang dimaksud. TB ini tepi bawah, atas bawah, dikurangi 0,5 di interval atau panjang kelas, atas dikurangi batas bawah plus 1. Sekarang
dari data ini kita berkelompok ini. Coba tentukan kuartil 1. Untuk slide-nya sudah ada di e-link, kalau mau mendownload silakan. Silakan Mas Firhan ya, Mas Firhan yang mana tadi? Firhan, silakan Mas. Untuk kuartil 1 nilainya adalah 18,25. 18,25 didapatkan dari Pertama ditentukan dulu kelasnya. Karena ini yang ciri kuartil 1 berarti rumusnya menggunakan I kali N per 4. Jadi untuk I-nya bernilai 1, kemudian untuk N-nya bernilai 30 kan jumlah individu dari frekuensinya. Kemudian jika 30 dibagi 4 maka hasilnya 7,5. 7,5 itu terletak di kelas yang kedua. Sehingga bisa diketahui juga bahwa nilai kumulatif, frekuensi kumulatif sebelumnya di atasnya adalah 3. Jadi frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian untuk frekuensi kelas dari kuartilnya adalah 6. Kemudian dimasukkan untuk nilai dari TB yaitu 14,5 ditambah 7,5 dikurangi 3, dikurangi dari frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi kelas kuartil. Bagi 6 dikali I yaitu 5. I di besar di sini maksudnya adalah interval panjang kelas. Jadi jika batas atas dikurangi batas bawah, kemudian hasilnya adalah 0,5 tambah 1, mohon maaf, batas atas dikurangi batas bawah jika ditambah 1, maka nilainya sama dengan 5. Kemudian dilakukan operasi matematika secara biasa, maka hasilnya jadi 14,5 ditambah 4,5 per 6 dikali 5. Jadi 14,5 tambah 3,75, maka hasilnya 18,25. Oke, ya. Seperti demikian 18,25. Jadi untuk menghitung kuartil 1 ya, pada cara berkelompok dengan cara yang seperti nanti. Pertama kita tentukan kelas kuartil satunya, ya, Q1. Kelas kuartil satunya itu terletak pada kelas berapa ya, dengan menggunakan rumus. Nah, ini kita mendapatkan bahwa pada kelas 2 ya, karena hasil hitungan 7,5 itu ada di kelas kedua. Terus kemudian karena data ke 7,5 kelas kedua. Terus kemudian kita hitung nilai dari kuartil 1. Q1 dengan rumusan itu tadi, dengan atas bawah dan atas, selanjutnya kita mendapatkan 18,25 untuk kuartil 1. Oke, ya begitu. Terus kemudian setelah kuartil ada juga desil. Jadi desil ini yang membagi nilai membagi nilai data dari data jadi 10 bagian. Kalau tadi kuartil itu 4 bagian, desil itu 10 bagian. Sama juga untuk yang desil ini ada perbedaan antara yang data tunggal dan juga data berkelompok. Data tunggal kita bisa dengan mudah menggunakan rumus yang seperti berikut ini. Di mana I sama dengan menunjukkan desil beberapa yang hendak dihitung, dan N itu jumlah individu frekuensi. Nah, misalkan pada contoh pada kasus ini, ketahui data itu sebagai berikut ini. Nah, kemudian tentukan desil yang ke-7. Nah, desil yang ke-7 bagaimana menghitungnya? Ya sudah, dengan rumusan itu tadi, kita tinggal memasukkan data desil yang 7, itu ada di titik 7,7. Satu data 7,7. Nah, seperti halnya juga yang kuartil tadi, nah, kita juga menghitung desil untuk data yang kelompok. Dengan rumusan yang ada di sini, ya teman-teman nanti bisa mencoba sendiri ya di rumah dengan contoh soal yang berikut ini.
Nah, coba nanti misalkan apabila bagaimana menentukan desil ke 8, nanti desil ke 1, desil ke 4, teman-teman bisa latihan. Desil ke 8, desil 8 itu menggunakan data ke 24 yang kebetulan terletak di kelas ke-4. Kelas ke-4. Kemudian kita bisa menghitung nilainya desil ke-8 itu berapa. Yang kita dapatkan 28,25. Ya, berarti menjelang akhir ya, seperti itu. Oke, nanti bisa pelajari untuk slide-nya ada di link. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, saya silakan.